Selamat pagi kepada Memita selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan Miftah Agil, Kristinusia Margareta Manik, dan saya sendiri Stefanova Boru Siringoringo. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul Membantu Perkembangan, Menganalisis Kasus, Menemukan Solusi terkait perkembangan konsep diri individualisme. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Pengertian konsep diri. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gambaran mengenai diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Dimensi konsep diri sendiri ialah pengetahuan atau kognitif, harapan, dan penilaian. Pengetahuan atau kognitif. Dimensi pertama dari konsep diri adalah yang kita ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari siapa saya yang memberikan gambaran tentang diri saya. Gambar mengenai diri sendiri akan membentuk citra diri atau self-image. Dimensi pengetahuan dari konsep diri mencakup segala sesuatu yang kita pikirkan tentang diri kita sebagai pribadi seperti saya pintar, saya cantik, saya anak baik, dan seterusnya. Harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya, pada saat yang sama juga kita mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa akan mendatang. Singkatnya, kita juga mempunyai pengharapan bagi diri kita sendiri. Pengharapan ini berupa diri ideal atau self-ideal atau diri yang dicita-citakan. Penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita tentang kewajaran kita sebagai pribadi. Menurut Calon dan Akosela, tahun 1990, setiap hari kita berperan sebagai penilai tentang diri kita sendiri, menilai apakah kita bertentangan, A, pengharapan bagi diri kita sendiri, atau saya dapat menjadi apa, B, standar yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri, atau saya seharusnya menjadi apa. Konsep positif dan konsep diri. Konsep diri negatif. Menurut Colon dan Alcosela tahun 1995, individu yang mempunyai konsep diri negatif umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan kestabilan, dan kebutuhan diri benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya. Konsep diri bisa terlalu stabil atau kaku. Mungkin karena didikan yang sangat keras. Individu tersebut menciptakan citra yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari peraturan. Keadaan inilah yang menyebabkan kecemasan yang mengancam dirinya. Konsep diri negatif. Harapan individu yang mempunyai konsep diri negatif tidak realistis. Individu ini mempunyai sedemikian rupa sehingga dalam kenyataannya tidak mencapai apapun yang berharga. Bila ia mengalami kegagalan, maka kegagalan ini akan merusak dirinya sendiri. Individu ini menjebak dan menghantam dirinya sendiri. Individu yang mempunyai konsep diri negatif akan memberi penilaian terhadap dirinya juga negatif. Apapun keadaan dirinya tidak pernah cukup. Apapun yang diperolehnya tampak tidak berharga dibanding dengan apa yang diperoleh orang lain. Individu ini sering menghadapi kecemasan karena menghadapi informasi tentang dirinya yang tidak diterima dengan baik dan mengancam dirinya. Individu mempunyai konsep diri negatif, mempunyai pengertian yang tidak tepat tentang dirinya, pengharapan yang tidak realistis, dan harga diri yang rendah. Individu ini memandang dirinya tidak punya potensi dan mempunyai motivasi yang rendah untuk belajar, mudah cemas, putus asa. Kurang mampu mengaktualisasikan potensinya, sensitif, dan mudah curiga. Individu dengan konsep diri negatif menganggap sesuatu keberhasilan bukan karena kemampuannya, tapi hanya suatu keberuntungan semata.
Konsep diri positif. Individu yang mempunyai konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu ini dapat menyimpan informasi tentang dirinya sendiri, baik positif atau negatif. Individu dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya. Pengharapan individu yang berkonsep diri positif dirancang dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan realistis. Artinya, memiliki kemungkinan besar untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Individu ini dapat menghadapi kehidupan di depannya. Individu dengan konsep diri positif dapat tampil ke depan dengan bebas. Ia akan bertindak dengan berani, spontan, dan memperlakukan orang lain dengan hangat serta hormat. Individu ini memandang hidup lebih menyenangkan dan penuh harapan. Next. Konsep diri positif cukup luas untuk menampung seluruh pengalaman mental individu. Penilaian tentang dirinya menjadi positif. Individu ini dapat menerima dirinya apa adanya dan juga dapat menerima orang lain apa adanya. Individu yang mempunyai konsep diri positif memiliki pengertian yang luas dan bermacam-macam tentang dirinya. Pengharapan yang realistis dan harga diri yang tinggi. Individu ini akan mampu mengatasi dan mengarahkan dirinya, memperhatikan dunia luar. Kemampuan ini dalam berinteraksi dengan lingkungan sangat bagus. Individu berkonsep diri positif sangat menghargai dirinya dan orang lain, spontan dan orisinil, bebas dan dapat mengantisipasi hal-hal negatif, bebas mengumumkan pendapat, memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi, serta mampu mengaktualisasikan potensi. Next, Agil. Bisa dilanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Agil, yang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, Gil. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri terbagi menjadi 5, yaitu usia, peran seksual, keadaan fisik, sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya, dan yang terakhir ialah figur-figur bermakna. Next, Agil. Yang pertama adalah usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman yang diperoleh seseorang sehingga akan semakin mempengaruhi luasnya wawasan kognitif. Selanjutnya akan menentukan bagaimana persepsi seseorang terhadap pengalamannya dan akhirnya turut juga berpengaruh dalam mempersepsi dirinya. Yang kedua ialah peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki ataukah perempuan. Peran seksual akan mempengaruhi perkembangan konsep diri individu. Itu berarti peran seksual yang diterapkan pada seorang anak lambat laun akan membentuk konsep diri anak. Misalnya, seorang anak perempuan tunggal yang mempunyai beberapa saudara laki-laki dapat dimungkinkan bahwa lambat laun akan berperilaku seperti layaknya laki-laki. Bahkan konsep diri yang dibangun dalam kerangka konsep laki-laki. Perbedaan peran kedua jenis kelamin tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan perilaku terhadap kedua jenis kelamin ini telah diterapkan sejak diri pada kehidupan anak. Orang tua akan memberikan perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Orang tua mengajarkan anak laki-laki untuk bersikap sebagai makhluk kuat, mandiri, bertanggung jawab, dan harus melindungi perempuan dan anak-anak. Orang tua mengajarkan anak perempuan untuk bersikap lemah lembut, emosional,
patuh, pasif, dan harus dilindungi. Perbedaan perilaku tersebut akan membentuk konsep diri sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang ketiga ialah keadaan fisik. Keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang, khususnya bagi seorang wanita. Ini disebabkan keadaan fisik memegang peranan penting dalam pembentukan konsep diri. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsinya mengenai tubuhnya sendiri. Adanya ketidaksempurnaan tubuh seseorang akan mempengaruhi konsep diri secara tidak langsung. Dengan kata lain, proses evaluasi tentang tubuhnya didasarkan pada norma sosial dan umpan balik dari orang lain. Penilaian yang positif terhadap keadaan fisik seseorang baik dari diri sendiri maupun dari orang lain sangat membantu perkembangan konsep diri yang positif. Yang selanjutnya ialah sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya. Roger pada tahun 1961 menyatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang berbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Umpan balik yang diberikan orang di lingkungannya akan mempengaruhi konsep diri individu. Jika umpan balik yang diberikan orang-orang di lingkungannya menunjukkan penerimaan, maka individu merasa diterima dan akan membantu perkembangan konsep diri ke arah positif. Tetapi jika umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di lingkungannya menunjukkan penolakan, individu akan merasa terabaikan, terasing, merasa rendah diri, dan akan membentuk konsep diri yang negatif. Sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya banyak figur yang bermakna. Next, Agil. Yang terakhir ialah figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku kemudian diinternalisasikannya. Figur-figur tersebut memberi pengaruh yang sangat terasa dalam pembentukan dan perkembangan konsep diri. Figur bermakna biasanya orang yang mempunyai arti khusus bagi individu meliputi orang tua, anggota keluarga, guru, teman, pacar, dan tokoh idola. Karakteristik perkembangan konsep diri peserta didik terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik konsep diri anak usia sekolah, yang kedua ialah karakteristik konsep diri remaja. Karakteristik konsep diri anak usia sekolah, menurut Sentrock tahun 1995, perubahan-perubahan dalam konsep diri anak selama tahun-tahun SD dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 karakteristik konsep diri, yaitu yang pertama ialah karakteristik internal, yang kedua ialah karakteristik aspek-aspek sosial, dan yang terakhir ialah karakteristik perbandingan sosial. Karakteristik konsep diri remaja, SMP hingga SMA. Yang pertama ialah abstract and idealistic, yang kedua ialah differentiated, yang ketiga adalah contradiction within the self, yang keempat adalah the fluctuating self, yang kelima adalah real and ideal, true and false selves, yang keenam ialah social comparison, yang ketujuh ialah self-conscious, yang kedelapan ialah self-protective, yang kesembilan ialah unconscious, dan yang ke-10 adalah self-integration. Kedua, menganalisis kasus perkembangan konsep individu. Contoh kasus terkait perkembangan konsep individu adalah konsep diri pada seorang anak yang sering dipukul, dihina, dibentak, dan tidak pernah dipuji. Pada umumnya akan memiliki konsep diri yang cenderung negatif, karena ia menerima perilaku itu sebagai bentuk hukuman atas segala kesalahan yang dilakukannya. Tapi jika
ia tumbuh di lingkungan yang baik, maka ia pun akan merasa dihargai dan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Senyuman, pujian, penghargaan, pelukan, mereka menyebabkan kita menilai diri kita secara positif. Sedangkan ejekan, cemoohan, dan hardikan akan membuat kita memandang diri kita secara negatif. Tetapi sifat dan konsep diri ini bukan berarti statis. Konsep ini tetap tergantung pada aspek lainnya sehingga suatu hari masih bisa berubah. Termasuk yang meliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran, perasaan kita. Mereka mengarahkan kita, membentuk pikiran kita, menyentuh kita secara emosional. Sebagai contoh, idola Anda, baik bintang film, pahlawan kemerdekaan, tokoh sejarah, atau orang-orang yang diam Anda cintai. 3. Solusi terkait perkembangan konsep diri individu. Next. Berikut adalah solusi terkait perkembangan konsep diri individu. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Remaja mulai sadar akan penampilan dan bentuk tubuhnya. Olahraga paskibra, menari, dapat membuatnya lebih sehat dan percaya diri. Yang kedua, cintai diri sendiri. Jangan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, terimalah kekurangan diri, beri apresiasi diri sendiri jika telah berusaha semaksimal mungkin. Ketiga, fokus pada kelebihan. Menemukan minat dan bakat dapat membuat remaja memiliki konsep diri yang positif. Lakukan aktivitas yang dapat mengasah minat dan bakat tersebut. Yang keempat, membantu orang lain. Membantu orang lain yang tidak dikenal, termasuk aktif dalam gerakan kemanusiaan dan lingkungan, membuat remaja merasa memiliki dampak positif di luar diri mereka sendiri. Sekian dari presentasi kami. Kembali ke moderator. Sekian dari presentasi kelompok 8. Semoga materi yang kami sajikan dan kami sampaikan bermanfaat di kehidupan kita. Kami kelompok 8 memohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan selama presentasi berlangsung. Kepada Memita, kami ucapkan terima kasih. Sekian.